Selamat malam Indri. Ya, terima kasih sudah mengumpulkan dan mengirimkan videonya. Luar biasa, gokil, gokil kalau aku tonton videonya. Oke, jadi setelah aku amatin, eh, ada 2 poin, ya, ada 2 poin utama yang ingin aku sampaikan dari videonya Indri tadi. Yang pertama adalah mengenai cara Indri menyampaikan argumennya. Hmm. Yang kedua adalah materi yang Indri sampaikan. Oke, aku mulai dari cara penyampaiannya Indri tadi. Oke, aku patut apresiasi ya. Aku patut apresiasi karena dalam menyampaikan ide-idenya Indri, Indri itu relax ya. Meskipun ini baru pertama kali Indri menyampaikan video, tapi aku bisa lihat kalau Indri itu relax, bahwa Indri itu juga bisa mengkomunikasikan idenya dengan sangat jelas. Baik dari segi speed atau dari segi kecepatan penyampaian itu bisa dibilang sudah bagus, tolong dipertahankan, dan juga dari clarity atau dari kejelasan dalam penyampaian, baik itu dari artikulasi, itu sudah bagus, ya tolong juga dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Oke, tapi overall aku lihat penyampaiannya itu sudah bagus, sudah seperti orang yang punya pengalaman berbicara di depan umum. Yang kedua itu tentang materi. Aku melihat bahwa ada banyak sekali, ada beberapa ide ya yang bagus sebetulnya, tapi ya karena ini adalah pertama kalinya Indri ya belajar untuk membuat argumentasi, dan juga pertama kalinya Indri mungkin menyampaikan pendapatnya dalam bentuk argumen, sehingga mungkin memang ada beberapa banyak yang miss atau yang kelewatan ya. It's okay, yang penting Indri harus terus berlatih dengan sungguh-sungguh ya, dan aku rasa ini hanya masalah waktu aja untuk bikin Indri menjadi lebih terampil dalam membuat argumentasi dan juga menyampaikannya secara verbal. Oke, secara materi tadi Indri membawakan mosi Dewan menyesalkan keputusan Satgas COVID-19 dalam mengangkat pelaku pelecehan prokes menjadi duta prokes itu sendiri. Ya. Di sana Indri menyampaikan bahwa Dewan menyesali karena sebetulnya keputusan Satgas COVID-19 ini kurang tepat. Oke, itu ide utamanya. Dan yang harus Indri bisa bawakan adalah kenapa Indri kenapa Indri menganggap bahwa keputusan Satgas COVID-19 ini kurang tepat. Ya. Alasan sebetulnya Satgas COVID-19 mengangkat para pelaku pelecehan prokes itu kan sebetulnya adalah untuk memberikan mereka efek jera. Ya. Tapi di sini Indri sebetulnya bisa menjelaskan bahwa kenapa tujuan Satgas COVID dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan ini itu tidak akan tercapai dengan cara mengangkat mereka menjadi duta prokes seperti itu. Sehingga sangat disesali keputusan dalam pengangkatan mereka. Yang kedua adalah Indri berpendapat bahwa kepercayaan masyarakat akan berkurang kepada pemerintah dengan mengangkat para pelaku pelecehan prokes menjadi duta prokes itu sendiri. Oke, yang pertama adalah Indri harus bisa menjelaskan apa peran masyarakat apa peran pemerintah bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dengan Satgas COVID mengangkat para pelaku pelecehan prokes tersebut, itu bisa mengingkari kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Ya, sehingga di sana korelasinya akan lebih jelas. Selanjutnya adalah ini ide yang bagus. Ya, ide selanjutnya yaitu dengan mengangkat pelaku pelecehan sebagai duta, maka itu merupakan bentuk
dari normalisasi pelecehan. Ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali. Dan Indri pun menyampaikan bahwa di masyarakat maka akan ada pendapat bahwa dengan cara melecehkan prokes, baik itu melecehkan prokes atau melecehkan apapun itu kita tidak akan diberikan efek jera ya, sehingga akan terjadi normalisasi di masyarakat. Ya, itu bagus, dan akan lebih baik lagi kalau Indri bisa menyampaikan kenapa normalisasi pelecehan itu buruk ya, dan bagaimana normalisasi pelecehan itu bisa terbentuk. Ya, seperti itu, sehingga akan terjadi gambaran yang sangat jelas. Selanjutnya, Indri menyampaikan bahwa keputusan Satgas COVID-19 dalam mengangkat para pelaku pelecehan ini itu dapat meningkatkan jumlah pasien COVID-19. Ini yang aku masih belum bisa menangkap korelasinya apa, ya, sehingga aku menganggap argumentasi ini atau materi yang Indri bawakan ini di poin terakhir itu kurang cukup berkontribusi dalam keseluruhan argumen yang Indri bawakan. Oke, jadi itu saja feedback dari aku. Secara pembawaan Indri sudah gokil, sudah oke. Dan dari segi materi ada beberapa ide bagus yang perlu dikembangkan, yang perlu dijabarkan lebih detail, yang perlu dielaborasi ya, sehingga itu bukan hanya bisa memperpanjang durasi video bicaranya Indri, tapi juga bisa memberikan bahan yang lebih jelas bagi audiens. Sekian dari aku. Thank you.